Selamat pagi Pak, perkenalkan saya atas nama Maria Duaomi dari kelas A semester 3 dengan NIM 190303011 Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Sosiologi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Teori Sosiologi Modern dengan judul Paradigma Sosiologi, Teori-teori yang melingkupinya dan pencetusnya. Berikut penjelasan saya. Yang pertama, paradigma sosiologi. Paradigma sosiologi dibagi lagi ke dalam 3 paradigma, yaitu yang pertama, paradigma fakta sosial, yang kedua, paradigma definisi sosial, dan yang ketiga, paradigma perilaku sosial. Yang pertama, paradigma fakta sosial. Menurut Emil Durkheim, fakta sosial merupakan cara bertindak baku maupun tidak baku pada diri individu sebagai sebuah paksaan eksternal, atau juga bisa dikatakan bahwa fakta sosial adalah cara bertindak yang umum dipakai suatu masyarakat dan pada saat yang sama keberadaannya terlepas dari manifestasi-manifestasi individu. Secara garis besar, fakta sosial yang menjadi pusat perhatian penyelidik sosiologi terdiri atas 2 tipe, yaitu struktur sosial dan pranata sosial. Paradigma fakta sosial terdiri dari 4 teori. Yang pertama, teori fungsionalisme. Menurut teori struktural fungsional, masyarakat sebagai suatu sistem memiliki struktur yang terdiri dari banyak lembaga, di mana masing-masing lembaga memiliki fungsi sendiri-sendiri. Fungsionalisme dapat didefinisikan dalam 2 cara yang berbeda, yaitu pengertian yang lemah dan pengertian yang kuat. Pengertian yang lemah menurut Kingsley Davis bahwa fungsionalisme adalah suatu pendekatan yang berusaha menyatukan bagian masyarakat secara keseluruhan. Sementara fungsionalisme yang kuat menurut Turner dan Marians bahwa fungsionalisme adalah sebuah pendekatan yang berdasarkan pada analogi masyarakat dengan organisme biologis dan untuk menjelaskan struktur bagian masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. 2. Teori sistem. Menurut George Richard, penggunaan teori ini dimaksudkan pada masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai, institusi atau pranata-pranata sosial yang mengatur dan menyelenggarakan eksistensi kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, teori sosiologi makro. Teori sosiologi makro yaitu teori-teori yang difokuskan pada analisis proses sosial berskala besar dan jangka panjang yang meliputi teori tentang evolusionisme, sistem, konflik, perubahan sosial, dan stratifikasi. Yang keempat, teori konflik. Teori konflik dibangun dalam rangka untuk menentang secara langsung teori struktural fungsional. Menurut Dahrendorf, kekuasaan dan wewenang senantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan bawah dalam setiap struktur. Karena wewenang itu adalah sah, maka setiap individu yang tidak tunduk terhadap wewenang yang ada akan terkena sanksi. Dengan demikian, masyarakat menurut Dahrendorf yaitu sebagai persekutuan yang terkoordinasi secara paksa. Yang kedua, paradigma definisi sosial. Dalam paradigma definisi sosial, bercirikan adanya interaksi dengan norma, sehingga menimbulkan makna dan perilaku yang bersifat kontinu. Paradigma ini menitik beratkan pada fenomena sosial secara komprehensif dan tindakan sosial yang dilakukan berdasarkan atas kesadaran penuh seseorang. Ada beberapa teori yang dapat dimasukkan ke dalam paradigma ini, yaitu yang pertama, teori tindakan. Teori ini dikemukakan oleh Hinke. Tindakan sosial merupakan suatu proses di mana aktor terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan subjektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih yang dibatasi oleh kemungkinan-kemungkinan oleh sistem kebudayaan dalam bentuk norma-norma, ide-ide, dan nilai-nilai. Yang kedua, teori interaksionisme simbolik. Teori ini mengikuti pendekatan Weber dalam teori aksi. Teori ini menolak pandangan paradigma fakta sosial
dan paradigma fakta sosial dengan alasan yang sama. Yang ketiga, teori fenomenologi. Tokoh pencetus teori ini Albert Schutz. Sebutan fenomenologis berarti studi tentang cara di mana fenomena hal yang kita sadari muncul dan cara yang paling dasar dari permunculannya sebagai suatu aliran pengalaman inderawi yang berkesinambungan yang diterima melalui panca indera. Yang ketiga, paradigma perilaku sosial. Dalam paradigma perilaku sosial, terdapat sesuatu yang dapat memicu perilaku seseorang. Dengan kata lain, perilaku seseorang ditentukan oleh stimulus yang datang dari luar yang membuat individu berpikir dan berperilaku. Ada dua teori yang masuk dalam paradigma perilaku sosial, yaitu yang pertama, teori behavioral sosiologi. Teori ini memusatkan perhatiannya kepada hubungan antar akibat dari tingkah laku aktor. Yang kedua, teori exchange. Secara keseluruhan, terdapat 5 proposisi teori exchange, yaitu yang pertama, jika tingkah laku atau tindakan yang sudah lewat dalam konteks stimulus dan situasi tertentu memperoleh ganjaran, maka besar kemungkinan tingkah laku atau kejadian yang punya hubungan stimulus dan situasi yang sama akan terjadi. Yang kedua, menyangkut frekuensi ganjaran yang diterima atas tanggapan atau tingkah laku tertentu dan kemungkinan terjadinya peristiwa yang sama pada waktu sekarang. Yang ketiga, memberikan arti atau nilai kepada tingkah laku yang diserahkan oleh orang lain terhadap aktor. Yang keempat, makin sering orang menerima ganjaran atas tindakan dari orang lain, makin berkurang nilai dari setiap tindakan yang dilakukan berikutnya. Yang kelima, makin dirugikan seseorang dalam hubungan dengan orang lain, maka besar kemungkinan orang tersebut akan mengembangkan emosi. Yang kedua, teori struktural fungsional menurut Robert K. Merton dan Parson. Yang pertama, teori struktural fungsional menurut Robert K. Merton. Merton menjelaskan bahwa analisis struktural fungsional ini memusatkan perhatiannya pada suatu kelompok, organisasi, masyarakat, dan kultur. Beberapa teori Merton yang terungkap dari 3 postulat, yaitu yang pertama, menjelaskan tentang kesatuan fungsional masyarakat yang dibatasi sebagai suatu keadaan di mana seluruh bagian dari sistem sosial bekerja sama dalam suatu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang memadai. Yang kedua, fungsionalisme universal menyatakan bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif, meskipun beberapa perilaku sosial cenderung bersifat disfungsional. Yang ketiga, analisis terakhir dalam postulat indispensability menegaskan bahwa dalam setiap peradaban, setiap kebiasaan, ide, objek material, dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan sistem secara keseluruhan. Yang kedua, teori struktural fungsional Parson. Teori fungsionalisme struktural yang dibangun Talcott Parson dan dipengaruhi oleh sosiolog Eropa menyebabkan teorinya bersifat empiris, positivistis, dan ideal. 4 imperatif fungsional menurut Parson tersebut disebut dengan skema agil, yaitu yang pertama, adaptasi. Sistem harus mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya. Yang kedua, pencapaian tujuan. Sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya. Yang ketiga, integrasi. Sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Yang keempat, litensi. Sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaharui motivasi individu dan pola-pola yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut. Yang ketiga, teori konflik menurut 4 ahli. Yang pertama, teori konflik menurut Karl Marx, yaitu dalam studinya mengenai konflik kelas antara borjuis dan proletar. Borjuis sebagai kelompok pemilik faktor produksi memiliki kontrol atas sumber daya.
Proletar adalah kelompok kelas pekerja yang tidak memiliki kontrol atas sumber daya. Kaum borjuis ingin mempertahankan kekuasaannya dan mengakumulasi kekayaannya, sedangkan kaum proletar ingin kekuasaan dan kekayaan didistribusikan secara merata. Yang kedua, teori konflik menurut Ralph Dahrendorf yaitu suatu perspektif yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari kepentingan-kepentingan yang berbeda, di mana usaha untuk menaklukkan komponen lain guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, teori konflik menurut Lewis Althusser yaitu konflik tidak selamanya bersifat negatif, bahkan konflik dapat menjadi positif. Konflik dapat menjadi positif dalam hal membantu mewujudkan kesadaran akan hidup bermasyarakat. Yang keempat, teori konflik menurut George Simmel yaitu bentukan sosial yang berinteraksi dan mendesainnya dalam kerangka untuk memecahkan dualisme sebagai cara untuk mencapai kesatuan. 4. Teori pertukaran. Teori pertukaran sosial adalah teori dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa dalam sebuah hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia memandang tentang hubungan kita dengan orang lain sesuai dengan anggapan diri manusia terhadap satu, keseimbangan antara apa yang diberikan ke dalam hubungan dan apa yang dikeluarkan dari hubungan itu. Yang kedua, jenis hubungan yang dilakukan. Yang ketiga, kesempatan memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Teori pertukaran ini memusatkan perhatiannya pada tingkat analisis mikro, khususnya pada tingkat kenyataan sosial antar pribadi atau interpersonal. Homans dalam analisisnya berpegang pada keharusan menggunakan prinsip-prinsip psikologi individu untuk menjelaskan perilaku sosial daripada hanya sekedar menggambarkannya. Akan tetapi Blau di lain pihak berusaha beranjak dari tingkat pertukaran antar pribadi di tingkat mikro ke tingkat yang lebih makro, yaitu struktur sosial. Yang kelima, teori dramaturgi. Dramaturgi adalah teori yang mengemukakan bahwa teater dan drama mempunyai makna yang sama dengan interaksi sosial dalam kehidupan manusia. Dramaturgi dicetuskan oleh Erving Goffman pada tahun 1959 yang termuat dalam karyanya berjudul Presentation of Self in Everyday Life. Menurut Goffman, kehidupan sosial itu dapat dibagi menjadi wilayah depan dan wilayah belakang. Wilayah depan merujuk kepada peristiwa sosial yang menunjukkan bahwa individu bergaya atau menampilkan peran formalnya. Sebaliknya, wilayah belakang merujuk pada tempat dan peristiwa yang memungkinkannya mempersiapkan perannya di wilayah depan. Yang keenam, teori interaksionisme simbolik. Teori interaksi simbolik merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain. Menurut Herbert Blumer, terdapat 3 asumsi dari teori ini. Yang pertama, manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada mereka. Yang kedua, makna diciptakan dalam interaksi antar manusia. Yang ketiga, makna dimodifikasi melalui interpretasi. Sedangkan menurut Larosan, asumsi dalam teori ini adalah: pertama, interaksi antar individu dapat mengembangkan konsep diri seseorang. Yang kedua, konsep diri memberikan motif yang penting untuk perilaku seseorang. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak.